Semua aksara Jawa yang kita kenal hari ini berasal dari satu kalimat, satu peristiwa, satu pertempuran antara kesetiaan dan kehormatan. Bagaimana mungkin huruf bisa lahir dari tragedi? Inilah kisah Aji Saka dan dua pengikut setianya yang tak pernah melupakan janji. Di tanah Medang Kamulan, kerajaan itu dulu tentram, penuh sawah hijau dan angin hangat dari arah laut. Namun kedamaian itu runtuh ketika seorang raksasa bernama Dewata Cengkar tiba-tiba menjadi raja. Ia menguasai segalanya dengan ketakutan, meminta persembahan manusia setiap bulan. Rakyat dicekam horor. Namun jauh di negeri lain, seorang pemuda sakti bernama Aji Saka mendengar kisah ini. Ia bukan hanya petualang, tetapi guru ilmu kebijaksanaan. Meski muda, Aji Saka memiliki aura yang membuat siapapun merasa aman dekatnya. Suatu malam, Aji Saka memanggil dua pengikutnya yang paling setia, Dora, tinggi dan kuat, Sembada, muda dan lincah. Kalian berdua sangat kusayangi, kata Aji Saka. Namun hari ini, aku harus pergi ke tanah yang sedang menderita. Aku harus mengalahkan raja yang menindas rakyatnya. Dora menunduk, kami ikut, guru. Namun Aji Saka menggeleng. Sembada akan menunggu di tempat ini, menjaga pusaka sakti yang kubawa ikat kepala putih ini. Bagaimanapun keadaannya, jangan serahkan pada siapapun. Hanya aku yang boleh mengambilnya kembali. Sembada memegang ikat kepala itu seolah menggenggam seluruh hidupnya. Saya berjanji, guru. Janji itu akan menjadi awal sebuah tragedi. Aji Saka kemudian berangkat bersama Dora menuju Medang Kamulan. Kerajaan itu sunyi, seperti menahan napas. Ketika Aji Saka datang, berita tersebar cepat. Ada pemuda sakti menantang Dewata Cengkar. Raksasa itu tertawa saat melihat tubuh Aji Saka yang kecil dibanding dirinya. Kau ingin melawanku dengan tubuhmu yang seperti ranting. Aji Saka hanya tersenyum. Aku hanya meminta tanah seluas ikat kepala ini. Dewata Cengkar mengernyit bingung, tapi ia setuju menganggap permintaan Aji Saka tak berbahaya. Namun Aji Saka memegang ujung ikat kepalanya, dan dengan ilmu yang ia kuasai, ikat kepala itu memanjang, hingga memenuhi lapangan istana, membelit kaki Dewata Cengkar dan mendorongnya hingga terhempas ke laut. Raksasa itu hilang ditelan ombak. Kerajaan bebas. Rakyat bersorak. Aji Saka dinobatkan sebagai pahlawan. Namun Aji Saka tiba-tiba merasa hatinya tertekan. Ia mengucapkan kata yang membuatnya terdiam. Pusakaku masih di Sembada. Ia mengutus Dora untuk mengambil pusaka itu. Dora tiba di tempat Sembada menunggu. Sembada, serunya, guru memintaku mengambil pusakanya. Sembada berdiri tegak. Maaf, Dora, guru bilang, hanya beliau yang boleh mengambilnya. Dora mengerutkan alis. Ini perintah Aji Saka. Sembada menggeleng. Janji adalah kehormatan tertinggi. Keduanya saling menatap. Dua murid paling setia, namun menerima perintah berbeda. Sembada, serahkan pusaka itu. Aku tidak bisa. Aku menjaga sesuai kata guru. Ketegangan berubah menjadi pertempuran. Dora yang kuat, Sembada yang lincah, keduanya bertarung habis-habisan. Tanpa kebencian, tanpa amarah, hanya kesetiaan. Hingga akhirnya, keduanya tumbang bersama. Ketika Aji Saka tiba, ia menemukan kedua muridnya terbaring tak bergerak. Tangan mereka masih menggenggam tugas masing-masing. Aji Saka memejamkan mata, hatinya hancur. Semua ini salahku. Kesetiaan mereka sempurna, tapi aku memberi mereka perintah yang saling bertentangan. Dari rasa duka itu, Aji Saka menciptakan aksara Jawa sebagai bentuk penghormatan. Ia menyusun kalimat, Hana Caraka ada dua utusan. Data Sawala mereka saling berseteru. Padiha ayayanya keduanya sama kuatnya. Maga Batea Nga namun akhirnya gugur bersama. Itulah kenapa aksara Jawa bukan sekadar huruf, melainkan cerita tentang kesetiaan yang tak dapat dibayar oleh dunia manapun.